Gimana teman-teman, marketnya berhasil rebound ya. Jadi kita akan bahas market, kita akan bahas saham-saham yang teman-teman mungkin masih penasaran semua nih. GoTo. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan nanti tinggal dilempar aja ya ke kolom pertanyaan. Kita akan discuss bareng market. Berhasil rebound, big caps-nya rebound. Oke. Terus asing masih net sell ya. Asing masih net sell 1T. Net sell-nya masih nama-nama yang ya big caps ya. Mandiri, BCA, Telkom, ini asing masih net sell. Astra, asing net sell ya kembali lagi ya seperti yang kita udah bahas sebenarnya teman-teman dari minggu lalu, mungkin bareng teman-teman yang lain juga. Jadi asing itu kan net sell karena China mau reopening ya teman-teman. Jadi itu memberikan dampak yang negatif sebenarnya kalau untuk IHSG untuk jangka pendeknya. Kenapa? Karena ya waktu itu beberapa minggu yang lalu, sebulanan yang lalu lah, pas China itu lagi outflow, China-nya koreksi, IHSG kan kita kedapatan inflow dari asing. Sekarang jadinya kebalikannya ya teman-teman. Jadi pas sekarang kalau kita lihat China-nya mau reopen, China-nya mendapatkan angin segar, ya balik Indonesia mendapatkan, kita langsung outflow, inflow-nya itu balik lagi ke China. Jadi memang kurang lebih seperti itu. Kenapa kayak nggak bisa semuanya naik misalnya di Asia gitu, kompak? Karena balik lagi ya, karena kalau kita ngomongin tahun depan ini kan di global, di Amerika Serikat bakal ada perlambatan ekonomi. Yes, ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru, teman-teman semua mungkin juga udah sering dengar ya, di global Amerika Serikat akan ada perlambatan ekonomi. Jadinya ya kalau jadi kayak investor yang besar, investor kakap, investor asing, ya mereka nggak akan terlalu agresif untuk menginvestasikan dananya teman-teman. Intinya sih seperti itu. Jadi ya balik lagi akan ya switching lah. Ini wah ini ada kuku untung kita mending live baru nih, live bareng aja lah daripada mungkin kita marketnya gini-gini. Mungkin kalau ada kuku untung kita bisa ngobrol-ngobrol bareng nih. Well anyway, kalau untuk market salah satu yang ditunggu ya besok itu akan ada pengumuman inflasi teman-teman. Terus nanti Kamis itu akan ada pengumuman suku bunganya The Fed. Jadi itu adalah dua agenda yang paling ditunggu ya. Jadi kalau teman-teman tahu The Fed ini kan ekspektasinya ya mereka masih akan naikin suku bunga 50 basis point. Itu sudah price in ya oleh market. Tapi yang ditunggu selain itu ya nanti gimana guidance-nya dari The Fed teman-teman. Apakah mereka masih akan tetap hawkish, tetap agresif, atau mereka akan mulai nggak agresif ya naikin suku bunganya. Jadi sebenarnya itu yang cukup penting kalau kita lihat, dimana ya kalau bulan Desember kita ngomongin window dressing, pertanyaannya sekarang apakah masih akan ada window dressing ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada window dressing itu di saham-saham apa, kalau misalnya nggak ada window dressing teman-teman mesti ngapain nih. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat 10 tahun terakhir IHSG di bulan Desember itu selalu hijau penutupannya. Tapi apakah tahun ini akan ada anomali? Apakah tahun ini akan kita merah akhirnya? Sebenarnya pertanyaannya, jawabannya itu cuma satu. Salah satunya yang bisa menentukan arah IHSG besok. Ya kan, besok dan Kamis. Gimana mungkin sebenarnya kalau misalnya The Fed naikin suku bunga, guidance-nya mereka juga masih cukup agresif, ya mungkin kenaikan suku bunga itu udah di price in, tapi hawkish apa enggaknya ya itu bisa sedikit banyak mempengaruhi market lah. Tapi di luar itu juga nanti yang ditunggu kan bagaimana sentimen China reopening ya, dan juga sebenarnya gimana GoTo ini udah mulai mereda atau belum nih. Saya rasa memang kalau GoTo kan nggak langsung impact sebenarnya ke saham-saham big caps, big banks, tapi at least itu bisa menjadi sentimen tuh teman-teman. Coba kita lihat ya technicalnya langsung, kita langsung bahas aja technical, kita ngobrol santai aja malam ini teman-teman.
Goto udah kecil porsinya, yes. Jadi sebenarnya Goto ini semakin dia terkoreksi, jadi kan market cap-nya semakin kecil, jadi bobotnya ke indeks juga semakin kecil. Tapi balik lagi ya, kalau kita ngomongin asing itu saya rasa juga udah di Goto ya, ya udahlah, forget it for now gitu kan untuk sekarang. Balik lagi yang ditungguin adalah sebenarnya yang kita mau tahu big caps lainnya seperti apa nih, apakah bisa mendapatkan inflow atau enggak. Sebenarnya kan lebih penting di situ teman-teman. Kayak kita ngomongin di misalnya big banks, perbankan ini masih menarik apa enggak sih? Karena ya mungkin ya yang orang-orang pengen tahu itu. Sebentar ya, kita coba lihat dulu dari IHSG-nya nih. Sebenarnya kalau kita ngomongin IHSG, ya IHSG-nya sendiri ini kan, ini kalau teman-teman lihat ya, waktu itu kan ada gap nih di sini. Ini akhirnya gapnya kan sudah ketutup, terus akhirnya dia agak terkoreksi, ya. Setelah gapnya ketutup, dia belum berhasil rebound teman-teman. Tapi dia ini ada area support dekat-dekat ini ya. Ini adalah area supportnya, jadi teman-teman bisa perhatiin ini. Sebenarnya untuk IHSG sendiri, nih, 6.600 itu adalah supportnya ya. Nah, di 6.600 ini sebenarnya teman-teman perlu perhatikan apakah IHSG ini mampu bertahan apa enggak. Tapi balik lagi, sebenarnya untuk IHSG ya belum ada sentimen yang terlalu positif. Tapi yang kalau kita ngomongin negatif untuk Indonesianya sendiri juga nggak ada. Jadi sentimen negatifnya dari IHSG itu adalah China reopening. Sebenarnya teman-teman kelihatan ya, ini kan sebenarnya semingguan ini koreksi. Ini kita bandingin sama Shanghai, itu berbanding terbalik teman-teman. Nah, pas IHSG-nya tadi turun, Shanghai malah semingguan terakhir ini naik. Begitu juga dengan Hang Seng. Semingguan terakhir naik. Pergerakannya ini malah naik kan. Beda dengan IHSG. Kenapa seperti itu? Balik lagi. Pas ini turun, IHSG-nya kan sentimennya lagi cukup positif tuh. IHSG kebagian inflow kan. Kenapa? Karena ya orang-orang khawatir dengan China, mereka akan memperketat dengan kebijakan zero COVID policy. Akhirnya outflow dari Hang Seng dan juga Shanghai, IHSG-nya kebagian inflow pas bulan lalu. Sekarang yang kejadian adalah sebaliknya. China dan Hang Seng naik, Indonesianya kena outflow. Indonesianya turun. Jadi yang perlu teman-teman perhatiin, yang perlu teman-teman tungguin, sebenarnya perlu teman-teman pantau adalah itu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat, China rapid COVID-nya lagi naik nih. Karena mereka habis reopening, ya bukan reopening lah, melonggarkan, akhirnya COVID-nya naik. Nah, ini sebenarnya ya kalau kita ngomong mau jahatnya ngomongnya, ini bisa menguntungkan Indonesia. Karena kalau China itu akhirnya memperketat lagi kebijakan COVID-nya, itu kan berarti membuat investor-investor asing ya bisa outflow. Kalau outflow untuk emerging market, salah satunya baliknya kemana? Ya ke Indonesia. Karena intinya seperti ini teman-teman. Kalau kita ngomongin dari untuk emerging market, mungkin teman-teman tahu ada yang namanya MSCI, FTSE, dan indeks-indeks lain sebagainya. Kan itu dibagi ke beberapa negara ya, beberapa bagian. Yang emerging market itu ada sendiri, yang Amerika ada sendiri, even yang Asia ex Japan. Kenapa ex Japan? Karena Japan itu porsinya gede, Japan itu hampir sama kayak Amerika Serikat. Jadi, let's say porsinya 100. Porsinya 100, ya jadi di antara emerging market ini akan rotasi teman-teman. Baik itu dari ke China, misalnya China-nya jelek nanti inflow-nya ke Indonesia, Indonesia jelek itu nanti mungkin masuknya ke India dan lain sebagainya. Nah, sekarang lagi masuknya di China. Tapi kalau misalnya dengan berita ini bisa membuat investornya itu, investor asing agak khawatir, ini bisa inflow lagi, nanti balik lagi ke Indonesia. Nah, tapi apakah ini pasti akan membuat asing itu outflow dari China? Ya kita mesti tunggu nanti update-nya seperti apa, kebijakan-kebijakan di China itu seperti apa. Tapi balik lagi teman-teman, sebenarnya kalau kita ngomongin pelonggaran COVID di China, memang jangka pendeknya itu negatif untuk Indonesia. Tapi kalau untuk
jangka menengah, jangka panjangnya untuk Indonesia sebenarnya ya positif. Kenapa positif? Karena Indonesia ini ekspor kan paling banyak itu ke China, teman-teman. Ya, Indonesia ekspor salah satu paling banyak untuk di Asia itu ke China, sekitar 20-an% dari ekspornya Indonesia. Ini untuk data 2021 ya, sekarang mungkin bisa lebih. Itu ke China. Nah, jadi dengan China mulai reopen, itu sebenarnya menguntungkan untuk Indonesia. Menguntungannya di saham-saham apa, sektor apa? Ya, metal-metalan. Itu masih sangat menarik kalau kita ngomongin China reopening. Terus kayak Inco, MDKA, itu juga sebenarnya menarik tuh kalau kita ngomongin sentimennya dari China reopening. Indeksnya mungkin akan agak turun dulu, tapi saham-saham permetalan ini pasti yang akan diuntungkan pertama kalau China reopen. Jadi teman-teman boleh pantau nih untuk bulan ini menurut saya dan bulan depan lah, kan China reopening pelonggarannya ini pasti kan akan pelan-pelan. Sentimennya apa aja yang menarik, ya metal-metalan kayak MDKA ini kan sebenarnya masih menarik. Kalau teman-teman perhatiin dia pergerakannya juga kan ini kan masih ada area sideways itu di sini ya. Jadi sentimennya sebenarnya untuk MDKA ini masih menarik, teman-teman. Kita ngomongin MDKA, kita ngomongin Inco, terus Inco juga masih oke. Terus kalau kita ngomongin sebentar, kita ngomongin harga nikel, ini kan juga lagi agak rebound ya. Jadi sebenarnya ini juga cukup menarik nih. Tadi saya baru ngelihat harga nikel itu rebound. Jadi kalau nikel rebound, ya Indonesia salah satu yang diuntungin lah. Coal gimana? Oke, kalau untuk coal tesis kita masih sama ya. Jadi coal ini teman-teman nggak usah terlalu agresif lagi, karena ya kita ngelihat ya sentimennya ini untuk winter China dan winternya di Eropa, tapi habis itu ya apa gitu kan? Habis itu udah nggak ada lagi. Kalau kita lihat harga coal sekarang, harga coal Newcastle ini kan di 400 ya, jadi memang agak naik. Kalau kita ngomongin harga coal, sentimennya ya itu winter di China dan di Eropa. Tapi setelah itu tahun depan justru dengan China reopening itu akan menjadi sentimen negatif untuk coal. Kenapa? Produsen terbesar untuk batu bara itu dari China. Produsen terbesar batu bara di China, dengan mereka ekonominya semua kembali pulih, kegiatannya pulih, tambangnya pulih, ya mereka gampang aja tinggal naikin produksinya mereka sendiri toh. Memang untuk coalnya China itu mereka kebanyakan untuk pakai sendiri, nggak ekspor. Tapi ya balik lagi, ya berarti mereka kan bisa ngurangin ekspor, atau mungkin yang ekspornya ngurangin impor, karena mereka udah bisa pakai coalnya mereka sendiri nanti pas China reopen. Terus itu sebenarnya kalau untuk view-nya di batubara, saya suggest bisa dikurangin. Ini untuk Adaro ya teknikalnya. Kan dia sekarang balik lagi ke area sideways ini. Setelah waktu itu kan sempat agak koreksi ya. Pas ini koreksi, bergerak di sini, terus balik lagi, ini bergerak lagi di area sideways nih. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatiin, ini untuk Adaro, ya resistennya 4160, upside ya ada sekitar 10% ya, kalau dari sekarang. Terus misalnya Indi, justru mungkin teman-teman kalau nyari batu bara itu yang story tahun depannya itu mereka ada inisiatif untuk kedepannya ke renewable. Itu justru yang masih cukup menarik ya, karena memang ya mungkin nggak langsung, tapi kan pelan-pelan mereka akan mulai merambah ke renewable, dimana Indi ini salah satu yang menarik. Tapi kalau kita ngomongin tahun depan, ya mungkin nggak akan langsung jalan lah untuk renewable energy. Adaro, tadi Adaro udah kita bahas ya, jadi Adaro upside masih ada sekitar 10%, tapi ya udah gitu, sekarang dia lagi bergerak sideways. Ini daily ya, saya pakai 24 jam, bisa diganti juga one day sama aja. Ini daily. Untuk big caps kita akan bahas juga nanti sebentar. Terus tadi ada yang nanya Medco. Perminyakan ini sebenarnya cukup menarik nih teman-teman.
perminyakan ini. Nih, kenapa saya bilang cukup menarik? Ini teman-teman bisa lihat ya. Medco ini sekarang kan balik lagi bergeraknya ini kan di atas MA-nya nih, ya. Ini MA20, dia bergerak naik, ya ini agak koreksi lagi terus bergerak naik lagi. Sekarang akhirnya dia udah bergerak lagi naik di atas MA20-nya. Sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, ini kan dia ya bergeraknya ranging-ranging di sini. Nah, di dekat-dekat 995, 1055 ini justru menurut saya entry point. Nah, tadi kan dia memang gap up ya. Opennya gap, jadi dekat 1055 teman-teman kalau mau itu bisa antri untuk Medco. Ya, sebenarnya itu yang cukup menarik untuk entry point-nya. Justru menurut saya satu lagi sangat menarik itu Pegas. Pegas, teman-teman boleh ingat ini, boleh catat. Dia tiap kali bergerak di dekat 1765 1800 itu rebound. Dekat-dekat 1765 1800 itu rebound. Kemarin koreksi 2 hari sebelumnya, ini berarti pas hari Kamis, dia juga koreksi. Low-nya di 1800. Beberapa hari sebelumnya juga sama. Dekat-dekat 1765 1800. Dividen interim Adaro belum ada beritanya, nanti kita cek lagi. Jadi sebenarnya di area-area ini ya teman-teman, 1765 1800 itu entry aja untuk Pegas. Ya memang mungkin upside nggak banyak, tapi kalau teman-teman liatin dekat-dekat sini entry, ya udah bisa gunakan area ini untuk area rangingnya ini untuk tradingnya. Jadi sebenarnya menarik loh, 1800 1905 ya. Itu untuk Pegas. Terus selain Pegas, tadi ada yang nanya apa, Medco. Satu lagi sebenarnya menarik ini, Akra teman-teman. Nah, Akra ini mirip dengan Pegas kalau teman-teman perhatiin ya. Supportnya di 1310, 1360. Dekat-dekat area ini teman-teman entry aja. Ini bisa gunain sebagai area entry sama seperti Pegas tadi. Ini menarik. Upside-nya ya kurang lebih sama lah sama Pegas tadi kayak ya. Ini sekitar 8 sampai 12%. Ya mungkin agak sini agak susah. Ya mungkin dekat-dekat sini lah, 8 sampai 10%. Jadi sebenarnya ini masih oke. Akra, Medco, Pegas. Kenapa oil and gas ini sebenarnya menurut saya lebih menarik juga ya. Kita ngelihatnya untuk tahun depan oil and gas ini juga lebih menarik nih teman-teman dibandingkan dengan batu bara. Karena kalau kita ngomongin batu bara, satu, dengan sentimennya China reopening, itu mereka bisa naikin produksi batu bara mereka, jadi mereka nggak usah impor terlalu banyak dari Indonesia. Itu satu hal. Terus kalau kita ngomongin oil and gas ini kan dengan pas COVID kemarin, semuanya cut production. Berarti ini kan banyak kilang minyak ya kan yang udah ditutup. Dan untuk ngebalikin, untuk naikin production lagi, itu kan nggak segampang kayak oke, udah kita mulai nambang lagi nih. Ini lebih sulit nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kilang minyak yang udah ditutup, sumurnya udah ditutup, mau melakukan itu lagi, mereka kan harus ngebor lagi. Ngebor lagi itu butuh duit lagi. Dan mau sekarang mau butuh duit lagi, butuh pendanaan lagi. Suku bunga lagi tinggi. Untuk funding dan lain-lain sebagainya, itu cost-nya lebih mahal. Itu satu hal. Dan satu lagi, kalau mereka misalnya naikin production, ngebor lagi, belum tentu 1-2 tahun lagi demand-nya itu atau harga minyaknya akan setinggi sekarang, ya kan? Jadi banyak yang argue, ya udahlah, even kayak OPEC mereka juga nggak melakukan apapun. Mereka nggak nge-cut production, mereka nggak naikin production, mereka berdiam pas meeting kemarin tanggal 5, akhirnya mereka kan ya udah diem aja gitu, nggak naikin atau ngurangin production. Jadi sebenarnya itu yang membuat minyak ini masih lebih menarik. Dari sisi supply lebih kejaga, demand ya mungkin belum bisa pulih karena tahun depan ada perlambatan ekonomi, tapi at least dari sisi supply-nya lebih kejaga teman-teman dibandingkan batu bara. Jadi itu sebenarnya yang menarik untuk oil and gas. Akra, Medco, Pegas itu juga menarik ya. Terus ada yang nanya tadi AGII, coba kita jawab dulu. Terus kayaknya masih banyak yang penasaran sama GoTo ya, kita akan jawab juga. Kita akan coba lihat ya untuk GoTo kayak gimana.
Ini sebenarnya kalau untuk AGII ya support-supportnya di sini ya. Kalau teman-teman lihat 2170, resisten 2510 masih menarik. Cukup menarik ya AGII ini. Jadi bisa gunain 2170 itu untuk support. Terus GoTo, oke kita akan coba bahas sedikit mengenai GoTo ya. Ini masih banyak banget yang nanya. Menurut saya gampangannya gini. Arto gimana, ada kemungkinan rebound? Kita nanti lihat ya. GoTo ini sama efeknya ke Telkom. Telkom masih lebih oke kok teman-teman. Kita lihat GoTo dulu. GoTo apakah akan mereda? Menurut saya mungkin kita harus ngeliatin. Jadi gampangnya gini, teman-teman liatin aja di harga negonya. Kalau beberapa hari yang lalu itu kan masih lebih tinggi nih. Pelan-pelan ini harga negonya ini kan makin turun ya. Hari ini itu kan di kisaran 70 sampai 80. Kemarin itu masih sampai 90-an. Terus sebelumnya lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya kalau kan ya udah let's say udah pasti di harga ARB ini susah lah. Hampir nggak mungkin teman-teman bisa ngejual. Orang-orang bisa ngejual. Jadi banyak yang jualnya di harga nego. Dan mereka ini masih kayak lumayan kenceng nih, masih lumayan deres. Ya memang hari ini kan udah agak mereda ya. Untuk transaksi negonya itu lebih sepi. Jadi menurut saya tunggu mungkin 2-3 hari lagi kita lihat gimana transaksi negonya semakin kecil ya kan. Itu mungkin ya bisa menjadi ada tanda-tanda kalau nanti ya selling pressure-nya agak mereda. Tapi menurut saya kalau teman-teman yang mau masuk, yang mau spekulasi nggak usah dulu. Stay away aja dulu dari GoTo. Kenapa? Ya ngapain kita nangkep pisau jatuh teman-teman? Masih nggak menarik gitu ya. Hari ini aja kayak kalau kita lihat broker-broker yang beli, ini bukan broker-broker yang gede sebenarnya, masih HD, YP, KZ, MG. Ya ini sebenarnya belum terlalu menarik lah kalau kita ngeliatin dari brokernya ya. Ini kan CS juga gede semingguan karena kan ada transaksi negosiasi ya. Bagaimana cara pantau harga negosiasi GoTo? Bisa di aplikasi online tradingnya, itu bisa dicek. goto.nego itu ada. Terus tadi banyak yang nanya juga ini ya. Jadi untuk GoTo menurut saya tunggu 2-3 harian lah. Pantengin aja di transaksi negonya. Justru soalnya kalau di regular, kalau teman-teman ngarep, wah regulernya offernya bisa habis ya, susah lah. At least di transaksi negonya itu harus berkurang dulu, harus mereda dulu ya. Itu satu. Telkom sebenarnya menurut saya ini jauh lebih oke. Nah ini kan memang koreksi ya, koreksinya karena ya mereka ada investasi di GoTo yang lagi merugi. Dekat-dekat sini sebenarnya, ya. Di dekat-dekat sini dia kan udah agak mereda nih koreksi 3590, 3780 ya, di area-area ini udah cukup oke. Jadi menurut saya ini udah mulai stabil koreksinya Telkom. Teman-teman bisa coba entry di 3590, 3780. Itu untuk Telkom. Terus Excel sendiri kalau kita lihat sebenarnya ya, Excel ini kan justru koreksinya masih deres nih teman-teman. Ini kalau kita tarik, ini supportnya di kisaran sini ya, dekat-dekat 2000, 2010 kalau untuk Excel. Arto ada perkiraan rebound, belum ada tanda-tanda ada perlawanan ya untuk Arto teman-teman. Selling pressure-nya juga masih kenceng. Coba kita lihat ya brokernya. Menurut saya tek-tekan ini juga kemungkinan ada sedikit angin segar kalau besok inflasinya Amerika Serikat itu bisa meredanya lebih signifikan. Ini kalau Arto ini yang jualan nama-nama gede masih CC, CS, JU, BB, dan yang beli ya 3 nama ini kan kurang lebih retail, aset, NI, HP. Jadi big money-nya itu masih jualan di Arto. Dari sisi teknikalnya ini juga sama, belum ada perlawanan ya. Jadi untuk digitalan menurut saya stay away dulu, sama juga kayak MTech. Karena kalau kita ngomongin
satu digitalnya yang gede, Goto itu masih koreksi, ya itu merembet lah, Artonya juga kena jadinya. Jadi menurut saya better stay away dulu teman-teman. Kalau untuk selain tek-tekan, BBRI, BBCA, BBRI ini menarik loh, ini cakep. Teman-teman bisa coba liatin ini. Ya, big banks itu menarik semua. Dia kan waktu itu sempat sideways di sini, rebound, terus ya ada potensi ya dia sekarang akan bergeraknya di sini, ranging 4.700, 4.980. Ini untuk BBRI, BBCA. Ini juga sama. Setelah dia sideways di sini, dia berhasil rebound lagi, sempat koreksi, terus 3 hari ini kan menguatnya lumayan ya. Jadi sebenarnya untuk big banks ini masih oke semua. BBNI ini juga sama. Kalau kita lihat nih, ini untuk BBNI-nya dia bergerak sideways, dia break. Terus ya sekarang kan dekat-dekat 9.500 ini teman-teman bisa lakuin entry ya. Untuk big banks 4 nama itu masih oke semua. Bank Mandiri ini juga masih oke. Gak ada masalah sebenarnya kalau kita ngomongin big banks. Apakah akan ada window dressing? Balik lagi ya, kalau menurut saya ya better kalau mau pegang-pegang untuk window dressing itu ya di big caps-nya dulu, big banks-nya dulu teman-teman. Tapi kalau di luar itu ya kita mungkin agak hati-hati lah. Harum, ADMR, oh tadi ada yang nanya, tunggu ya, ada yang nanya Emior. Emior ini sebenarnya masih oke. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ini kan ini sekarang masih sideways. Nah, tapi sekarang dia udah ranging deket-deket resistennya nih. Ya. Ini berapa hari ini bergeraknya flat aja. Tapi ya menurut saya consumer story untuk tahun depan masih menarik. Terus ADMR ini salah satunya akan diuntungkan ya kalau misalnya China reopening. Mungkin IHSG-nya ya bisa agak koreksi dulu, tapi untuk jangka menengah, jangka panjangnya masih sangat menarik karena salah satu yang diuntungkan kalau misalnya China reopening, demand permintaan untuk metal-metalan naik, yaitu dari ADMR ya. Astra, Telkomnya tadi kan udah mereda ya. Astra ini ya kalau teman-teman mau coba spekulasi di 55, 5.700. Ya, teman-teman bisa coba di sini 5.500, 5.700 itu untuk Astra, resistennya di 6025. Bevin masih bergerak sideways nih teman-teman. Ya, ini kan dia masih bergerak sideways. Jadi sebenarnya Bevin ini fine-fine aja, gak ada masalah. Cuman ya kalau mau gunain ini untuk area rangingnya untuk trading ya teman-teman, belinya itu di dekat 10.55, resistennya di 11.50. Sebenarnya nggak kemana-mana Bovin ini, ya ranging aja, lama aja. Tapi kalau trading sebenarnya kan lumayan dekat-dekat 1000, 1055, 1050, dekat area-area itu untuk entry. Consumer menurut saya ini story yang cukup menarik untuk tahun depan. Itu bisa di consumer. Ini juga cukup menarik nih teman-teman. SCMA. Ya, ini dekat-dekat area ini teman-teman bisa lakuin entry nih. 198, 212 di area-area ini. Ini menarik nih SCMA. Tapi ya kalau break ke bawah 198 itu teman-teman bisa lakuin stop loss. Jadi agenda yang cukup penting ya, yang ditunggu tuh besok ada pengumuman inflasi Amerika Serikat dan Kamis itu nanti pengumuman suku bunga. Nah itu yang teman-teman perlu perhatiin karena itu at least itu bisa menjadi angin segar kalau inflasinya Amerika Serikat melambat dan juga kalau kenaikan suku bunga The Fed itu benar-benar 50 basis point, itu yang cukup menarik. Treasury yield
yield obligasi 10 tahunnya Amerika Serikat nggak kemana-mana, di sini-sini aja. Ya itu bisa menjadi sentimen positif untuk sektor teknologi untuk jangka pendeknya. Karena kan selalu berbanding terbalik ya, inflasinya meredah, suku bunganya Amerika Serikat kenaikannya agak segitu agresif, yaitu bisa menjadi sentimen positif untuk sektor teknologi. Makanya besok kita tunggu ya. AMRT ini kan ada gosip-gosip, mungkin teman-teman juga sempat dengar lah, ada yang bilang mau dijual ini, ada yang mau bilang si Gojek mau keluar dan lain sebagainya. Cuman balik lagi, kalau untuk entry sekarang menurut saya agak nanggung. Tadi saya sebenarnya coba nunggu di sini nih 22 23, tapi ternyata tadi habis hampir ARB terus rebound ya. Jadi ya tapi balik lagi lah dekat-dekat 22 23 lah kalau teman-teman mau coba entry. Ini untuk AMRT. Terus ITMG dividend play lah ITMG. Jadi kalau saya ngomong kayak call-callan mungkin tahun depan di reduce, tapi kalau ITMG saya rasa orang-orang beli ITMG ini karena dividen ya. Jadi kalau ngomongin dividend play ya udah mau hold sampai kapan juga terserah, selama mereka dividennya juga masih cukup tebel kan. ITMG kan salah satu call yang bagian dividennya lumayan kencang nih teman-teman. Jadi masih cukup oke sebenarnya kalau mau buat di hold. Karena kan ya balik lagi ya, ITMG ini kan 65% dimiliki oleh Banpu ini ya pasti akan butuh duit lah. ITMG ini cash cow-nya si Banpu, jadi dividennya pasti masih akan tetap kencang tuh untuk kedepannya. Kalau kita ngomongin ITMG tadi, Big Banks udah semen-semenan. Ini kan SMGR ini hari ini masih turun lagi ya. Dia kan right issue ya teman-teman. SGMGR di harga 6.600. Untuk SMGR right issue-nya itu akan digunakan untuk akuisisi SMBR. Sebenarnya secara fundamental ini secara outlook akan cukup positif. Kenapa? Karena ini kan akan bisa naikin market share-nya si SMGR ya. At least dia market share-nya bakal bisa naik. Terus juga akan naik signifikan karena untuk di Sumatera ya. Karena kan SMBR itu di Sumatera. Jadi sebenarnya masih cukup positif untuk SMGR. Tapi kalau dari sisi teknikal agak nanggung. Saya sih nunggu agak-agak bawah ya. Ini kan sebenarnya dia ada area support dekat-dekat sini nih. Jadi di 64, 6675 lah. Ya dekat-dekat sini lah. Kita lihat besok ya. Dekat-dekat 64, 66. Itu untuk SMGR. MPPA ini nanggung. Enggak dulu. Mungkin agak bawahan ya, dekat-dekat 130. Itu baru mungkin kita bisa masuk lagi, kita lihat lagi. Tapi untuk sekarang belum ya. Kenapa MPPA turun? Ya anything yang related ke GoTo itu turun semua teman-teman. Mau kita ngomongin Arto, mungkin sebenarnya nggak ada direct correlation-nya, cuman ya ngikut aja karena dari GoTo-nya turun. Dan juga itu yang membuat sektor-sektor teknologi juga ikutan koreksi ya, kayak tadi MTech itu juga masih koreksi. Jadinya kan orang ini jadi mikir, kalau kayak GoTo udah turun segini banyak, nggak ada perlawanan, jadi mau turun sampai ke berapa, mau ke valuasi berapa sebenarnya untuk sektor teknologi ini. Jadi sebenarnya kan seperti itu. Jadi menurut saya kalau ngomongin sektor tech, ya sentimennya ya nunggu GoTo agak meredah, sama nanti dari FOMC meeting ya, itu The Fed akan seberapa agresif. Kalau buka, dia kan sekarang ranging di sini nih ya, 250 268. Ini kan rangingnya lumayan gede nih, sekitar 6-7% ya. Teman-teman bisa gunakan area ini sebenarnya. 250 268 dekat-dekat area ini, teman-teman bisa coba lakuin entry untuk buka. MAPI sebenarnya masih oke. MAPI ini nggak patah tren sama sekali ya, trennya masih uptrend. Terus ya sekarang kan dia lagi agak bergerak sideways saja sebenarnya untuk MAPI. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Nah,
pergerakannya sangat rapi. Ini ya sideways di sini. Ini kita hapus lah. Sideways, break, terus ini dia sekarang sideways lagi. Ini untuk MAPI. Belum patah tren. Jadi untuk MAPI ini kalau kita lihat sebenarnya masih sangat menarik ya. Kenapa masih sangat menarik? Jadi sebenarnya market ini kalau kita ngomongin koreksi ini selama teman-teman cari aja yang trennya itu belum patah. MAPI ini masih uptrend banget, uptrend. Terus sekarang lagi bergerak sideways. Ya. Ini masih sangat menarik. Kenapa kalau kita ngomongin wah ekonominya tapi kan melambat kok. Nanti penjualannya turun. MAPI ini kan yang targetnya adalah middle to up. Middle up saya rasa juga nggak bingung ya, nggak terlalu bingung lah kalau dengan harga-harga naik. Jadi lebih resilient. Dan juga kalau kita ngomongin MAPI, substitusi produknya apa sih? Ya merek-mereknya yang punya nama-nama gede mereka semua. Jadi dari merek A ke merek B ke merek C juga merek-mereknya mereka. Jadi MAPI nggak bingung. Kalau ini ya, ini sebenarnya sideways lama banget. Raus sudah hampir nggak ada yang ngomongin sih, menurut saya. Kalau sebenarnya yang agak suffer itu ini nih. Ini nih yang teman-teman perlu agak hati-hati. Kan kalau dari sisi teknikal, ya ternyata kemarin tuh udah gagal ya. Jadi udah mesti melakukan stop loss. Kita juga udah saranin untuk stop loss. Kenapa Asus ini masih turun terus? Karena dia adalah salah satu, meskipun retailers, tapi dia itu substitusi produknya gampang. Misalnya teman-teman beli obeng di Ace Hardware. Terus sekarang ada Mr. DIY. Obengnya sama-sama obeng nggak? Bisa dipakai nggak? Bisa. Meterannya bisa dipakai nggak? Bisa. Apakah meteran di Ace Hardware rasanya lebih enak, lebih gurih? Nggak juga, bisa ngukur. Fungsinya juga sama teman-teman. Itu yang menyebabkan kenapa Ace Hardware ini penjualannya turun terus. Dan juga harganya susah rebound. Menurut saya Ace Hardware, at least belum ada tanda-tanda perlawanan, belum ada mantul-mantul. Nunggu dekat-dekat 490-500 lah. Kalau udah rebound situ baru kita masuk lagi Ace Hardware. Dewa masih jebol nih kemarin. Tadi, tapi dekat-dekat sini ya. Kalau teman-teman perhatiin, bentar ya, supportnya saya tarik di sini. Ya, dekat-dekat 5254 ini support ya. Dekat 5254 untuk supportnya si Dewa. BRMS juga sama teman-teman, masih sideways, nggak kemana-mana. Ini juga sama dengan buminya. Kalau market lagi begini, sideways itu sebenarnya jauh lebih oke, ya. Teman-teman bingung, aduh nggak naik. Kalau market lagi gini, nggak turun aja itu udah syukur teman-teman. Jadi di bumi ini juga sebenarnya masih menarik, dia masih bergerak sideways. Bumi, BRMS itu masih cukup oke. Terus Big Banks, Pegas, Medco, Akra itu juga oke ya. Wood, aduh, Wood hari ini sih rebound. Ya, hari ini rebound. Tapi kita coba liatin gini aja deh, paling dekat, paling gampangnya Wood. Kita coba lihat dari MA. Kita pakai MA20 aja teman-teman. Ya. Ini saya pakai MA20. At least balik ke atas MA20 nya dulu deh. Kalau untuk Wood ya. MLPL belum ya, belum ada tanda-tanda nih teman-teman untuk MLPL skip ya, supportnya dekat 110 lah untuk MLPL. MPMX ini cukup menarik. Nah, balik lagi, ini kan belum patah tren nih. Tapi emang MPMX ini lelet ya, ini masih naik, dia agak koreksi. Sebenarnya ini koreksinya pun kan nggak terlalu signifikan nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, terus di sini ini kan dia sempat bergerak sideways ya, MPMX.
dia sideways di sini, break, terus sideways lagi sekarang di area sini. MPMX ini salah satu yang dia lagi bergerak sideways, tapi dia at least trennya nggak patah nih. Jadi sebenarnya masih cukup menarik nih buat MPMX. Tinggal dicari entry point-nya. Tapi teman-teman perlu perhatiin, saham kayak gini kan ya upside-nya nggak terlalu gede ya. Mungkin kalau teman-teman dekat-dekat 1080 ke resisten 1200 itu ya bisa 10-12% lah. Itu masih cukup menarik. Bayan nggak liquid, and dia udah naik banyak. Bayan ini hampir nggak ada yang punya. Jadi menurut saya kalau ngomongin dari sisi fundamental, kol-kolan ya harga kol sekarang masih tinggi, tapi ya udah tahun depan saya rasa agak susah untuk setinggi tahun ini. Ya jadi kalau Bayan mungkin dekat-dekat 11.450, 12.150. Terus bank-bank digital kita akan coba bahas sedikit ya. Bank-bank digital kan kebanyakan udah beres nih red issue-nya, modal minimalnya udah beres. Tapi balik lagi, sentimennya untuk sektor teknologi ini lagi nggak ada. Kecuali besok suku bunga, the Fed nggak agresif, ya bla bla bla, itu bisa cukup positif. Tapi di luar itu menurut saya belum. Pani ya segitu-segitu aja. Nothing new buat Pani. Area supportnya kan ini ya. 860, 925. Tunggu agak bawah sih kalau saya. Hari ini rebound, tapi volumenya juga belum ada perlawanan yang signifikan nih teman-teman. Jadi dekat-dekat 925, dekat-dekat ini itu teman-teman kalau coba mau antri-antri untuk Pani ya. Di situ BP ini cakep. Sideways di sini, break, sideways di sini, break. Dan dia kan sekarang udah bergerak di atas MA-nya nih. Terus MA20-nya kan ini juga udah golden cross ya. MA20 dan MA100-nya naik. BP ini cakep. Resisten 226, Toba belum ada pergerakan yang signifikan, sideways aja untuk Toba. Kenapa call yang lain naik, Tobanya nggak naik? Ya karena reserve mereka itu tinggal sedikit. Terus ditambah ya mereka kan memang mau ada JV dengan GoTo, tapi itu kan belum ada kejelasannya juga ya teman-teman. Jadi itu belum bisa membuat harga saham Toba ini bergerak naik. ISAT ini juga masih agak koreksi. Kalau menurut saya telko-telkoan ya Telkom. Itu koreksinya udah agak meredah. Even Excel ini juga belum. Ya. Pani kita udah bahas. Ini salah satu yang teman-teman boleh watch, menurut saya ini menarik ya. Bumi, BRMS, Big Banks, Pegas, Medco, Akra. Ya ini Bukalapak ini juga oke. Sebenarnya Pegas, Medco, Akra ini teman-teman. Ini yang cukup menarik. Sentimen dari oil lebih stabil harganya dibanding coal. Ini yang cukup menarik sebenarnya ya. Pegas, Medco, Akra itu menurut saya Pegas dekat-dekat 1800, 1765, 1800 teman-teman bisa lakuin entry. Bumi, BRMS itu lagi sideways. Big Banks menurut saya ya sentimen window dressing, dan juga misalnya ada inflow balik dari asing, pastinya kan akan ke Big Banks duluan ya. Itu yang bisa diperhatiin. Buka ya sekarang dekat-dekat support itu teman-teman juga bisa watch. Itu buka itu dekat-dekat 250, 268. Kenapa saya bilang buka? At least di kala interest rate naik mereka belum perlu funding lah, runway-nya panjang, mereka punya cash banyak, jadi ya mereka nggak terlalu bingung gitu, nggak kayak saudara sebelahnya. Elsa ini juga cukup menarik ya. Ini untuk Elsa
Hell sign juga sama. Dekat-dekat 310. Ya, dekat-dekat 310. Ini bisa digunakan sebagai support dekat-dekat 310. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Besok ya teman-teman bisa pantau. Nanti ada jam 8 besok itu CPI US. Ini salah satu yang paling penting ya. Inflasinya Amerika Serikat. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Sorry tadi mulainya telat karena ada gangguan teknis. Thank you semua.